Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Definisi inverse fungsi. Nomor 1, jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut f, x, y, di mana x adalah elemen himpunan A dan y adalah elemen himpunan B, maka inverse f adalah f memetakan himpunan B ke himpunan A yang dinyatakan dengan f inverse ya, pangkat min 1 sama dengan y, x, di mana y elemen himpunan B dan x elemen himpunan A. Nah, gimana maksudnya? Misal gini ya, kalau misalnya pada diagram panah kita sudah bahas bahwa misalkan terdapat himpunan A dan himpunan B, himpunan A sebagai domain, himpunan B sebagai kodomain, maka apabila dikatakan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, berarti prosesnya seperti ini ya. Himpunan A ke himpunan B. Maka ini adalah fungsi f. Di mana x anggota himpunan A, berarti di sini anggota-anggotanya ini adalah x. Kemudian y adalah anggota himpunan B. Misal di sini ada anggota-anggotanya, ini adalah y. Nah, apabila f memetakan himpunan A ke himpunan B, berarti x ini diproses ya, terumus menghasilkan y ya, maka ini adalah fungsi f. Nah, sedangkan untuk inverse f atau inverse dari fungsi ini, berarti pemetaannya adalah dari himpunan B ke himpunan A. Misal ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, fungsi inverse ini memetakan himpunan B ke himpunan A. Nah, ini adalah f inverse. Lambangnya adalah f pangkat negatif 1. Di mana pasangan terurut untuk fungsi inverse ini adalah y, x. Nah, kalau y-nya tetap y elemen himpunan B, x elemen himpunan A. Berarti bisa kita rumuskan seperti ini. Kalau misalnya suatu fungsi f itu berarti memetakan himpunan A ke himpunan B dan pasangan terurutnya itu y. Nah, berarti ini adalah fungsi aslinya ya, fungsi. Nah, sedangkan untuk inverse fungsinya berarti dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Ini dibacanya adalah f inverse. F inverse ini memetakan himpunan B ke himpunan A. Sehingga nanti kalau di sini x sebagai domain, y sebagai range ya. Tetapi kalau pada inverse-nya, range sebagai domain, x sebagai range. Nah, ini adalah inverse-nya. Nah, kalau pada rumus fungsi berarti kan biasa ditulis fx sama dengan y ya. Kalau pada inverse fungsi, fy sama dengan x. Domain, range. Domain, range. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi misalkan pada diagram Cartesius. Misal kita punya diagram Cartesius, ini sumbu x, ini sumbu y ya. Nah, misalkan pada sumbu x ini kita punya anggota domain misalkan 1, 2, 3 ya, berarti ini sebagai domain. Nah, kalau misalnya kita mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 misalnya, maka kalau domainnya ini 1, 2, dan 3, berarti kan anggota domain ini kita proses ke rumus ya. Berarti menjadi f1, 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti 3. Berarti 1 berpasangan dengan 3. Kemudian apabila inputnya 2, berarti kan F2 ya. Berarti 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Berarti 2 berpasangan dengan 5. Nah, dan seterusnya. Kita di sini perhatikan sumbu X ini domain, berarti pada sumbu Y ini kodomain atau range ya. Pada fungsi fx, 2x tambah 1, 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 5. Nah, kalau misalnya kita ingin 3 memetakan ke 1, 5 memetakan ke 2, maka kita harus menggunakan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 2x tambah 1. Sehingga nanti akan didapatkan suatu rumus fungsi inverse f inverse x sekian gitu. Nah, nanti rumus ini yang akan kita cari untuk menentukan suatu rumus agar 3 menghasilkan 1. 5 menghasilkan 2. Nah, jadi fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan
Ya, jadi kebalikannya, kalau misalnya 1 menghasilkan 3, 2 menghasilkan 5, menggunakan rumus sekian, ya, maka apabila prosesnya terbalik, 3 menghasilkan 1, 5 menghasilkan 2, maka rumus fungsinya adalah fungsi inverse. Nah, salah satu penerapannya sebenarnya sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, yaitu untuk menentukan daerah asal. Waktu itu pada video sebelumnya kita pernah menentukan daerah asal fungsi menggunakan konsep inverse ya. Itu salah satu contoh penerapan untuk fungsi inverse ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa saja misalnya kita mau mengetahui suatu rumus fungsi dengan fungsi kebalikannya. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, inverse suatu fungsi hasilnya tidak selalu merupakan fungsi. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi tersebut disebut fungsi inverse. Nah, berdasarkan nomor 2 ini berarti ada istilah inverse fungsi, ada istilah fungsi inverse. Nah, berarti inverse fungsi dengan fungsi inverse itu berbeda ya. Kalau inverse fungsi berarti prosesnya. Ada suatu rumus, kita inversekan. Nah, inverse dari suatu fungsi itu hasilnya ternyata tidak selalu merupakan fungsi. Kenapa? Berarti tidak semua fungsi yang di-inverse itu menghasilkan fungsi inverse. Ketika suatu fungsi ini diinverskan, dia merupakan fungsi, maka hasil fungsinya itu adalah fungsi inverse. Namun, apabila ada suatu fungsi kemudian diinverskan, ternyata hasilnya bukan fungsi, maka berarti bukan fungsi inverse ya. Jadi jelas ya bahwa suatu fungsi itu jika diinverskan itu hasilnya tidak selalu merupakan fungsi. Adapun fungsi f mempunyai fungsi inverse itu terjadi jika dan hanya jika f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, di video sebelumnya juga sudah kita bahas apa itu bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, jadi di sini kalau tadi dikatakan bahwa suatu fungsi jika diinverskan itu tidak selalu merupakan fungsi, itu alasannya adalah fungsi yang mempunyai fungsi inverse adalah fungsi yang bersifat bijektif. Nah, jadi kalau fungsinya itu bukan bijektif, maka apabila diinverskan, hasil inverse-nya itu dia bukan fungsi inverse. Fungsi bijektif contohnya seperti apa sih? Fungsi bijektif kan waktu sebelumnya kita kan sudah membahas tentang jenis-jenis fungsi ya. Ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, fungsi irasional, fungsi modulus, fungsi tangga, fungsi genap ganjil, dan sebagainya ya. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada injektif, ada surjektif, ada bijektif kan. Nah, fungsi bijektif di pembahasan jenis-jenis fungsi sudah kita bahas bahwa fungsi bijektif itu adalah fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Contohnya satu, fungsi identitas, dia adalah fungsi bijektif ya, satu-satu. Karena dari kurvanya itu kita bisa lihat fungsi identitas itu seperti ini kurvanya. Nah, dia kan satu-satu. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan sebagainya ya. Nah, berarti fungsi identitas ini dia mempunyai fungsi inverse. Kemudian fungsi konstan. Fungsi konstan kan bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, berarti fungsi konstan ini kan misalnya 1 menghasilkan 3 ya, 2 menghasilkan 3, 3 menghasilkan 3, dia kan fungsi ya. Tapi kalau diinverse kan berarti 3 menghasilkan 1, menghasilkan 2, menghasilkan 3. Nah, berarti untuk fungsi konstan ini dia fungsinya bukan bijektif. Bijektif itu satu-satu. Nah, berarti ada fungsi bijektif, ada bukan fungsi bijektif. Makanya waktu itu kita harus paham sifat-sifat fungsi ya. Mana yang bijektif, mana yang hanya injektif ataupun surjektif. Ternyata fungsi konstan ini dia fungsinya bukan fungsi bijektif ya. Berarti fungsi konstan ini bukan bijektif, berarti tidak mempunyai fungsi inverse. Nah, kemudian ada fungsi linear, bentuknya fx sama dengan ax plus b. Fungsi linear ini bijektif ya, satu-satu. Garis lurus kan? Satu-satu. Nah, maka berarti fungsi linear ini yang bentuknya fx sama dengan ax plus b ini memiliki fungsi inverse. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan parabola ya, misal bentuknya seperti ini. Nah, fungsi parabola ini ternyata misalnya ini ada x1, di sini x2. Nah, x1 menghasilkan y1 di sini ya. Kemudian di sini ada x lagi,
X2 menghasilkan X1. Nah, berarti di sini kan tidak korespondensi satu-satu. Berarti nanti kalau diinverskan ya 1 menghasilkan 2 ya. Menghasilkan 2 cabang. Nah, berarti ini kan nanti ketika diinverskan menjadi bukan fungsi. Dia bisa diinverskan, tapi hasil inversnya bukan merupakan fungsi inverse. Nah, berarti untuk yang bukan fungsi bijektif ada fungsi kuadrat, ada fungsi modulus ya, atau nilai mutlak. Fungsi modulus kan bentuknya mirip dengan ini ya, seperti ini nih. Nah, jadi ini juga sama nih, bukan bijektif. Fungsi itu kan misalkan ada dua buah himpunan, dikatakan suatu fungsi itu apabila satu anggota domain memiliki satu hasil. Tidak boleh satu anggota domain dia memiliki 2 hasil. Nah, ini berarti bukan fungsi kan? Nah, makanya kalau misalnya satu anggota domain ya, kalau pada inverse kan ini sebagai domain ya. Ini sebagai kodomain. Nah, pada saat ini domain ini range, dia fungsi. Tetapi pada saat ini domain ini range, ini jadi bukan fungsi. Nah, jadi jelas ya bahwa inverse suatu fungsi hasilnya tidak selalu merupakan fungsi.